Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sinar Terang TV, alhamdulillah jelajah masjid kita kali ini di sebuah perkampungan di tengah kota, tepatnya di Kampung Sidowayah, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Masjid Sidowayah yang beralamatkan di Jalan Sulawesi nomor 27 ini, arsitektur bangunannya bercirikan adat Jawa. Sebanyak 4 balok kayu jati kokoh berdiri menopang atap masjid yang berbentuk joglo tersebut. Di atas langit-langit terdapat hiasan kaca patri berwarna-warni untuk menyaring cahaya matahari. Tembok tebal setinggi 3 meter menutup sisi-sisi masjid berukuran 9 meter dengan 2 pintu utama. Pemirsa Sinar Terang TV, 8 balok menyangga atap serambi dan pawastren masjid yang difungsikan untuk jamaah putri, dan disitulah beduk berada. Pagar kokoh setinggi 1,5 meter memanjang di depan teras sebagai pembatas. Pemirsa Sinar Terang TV, cerita tentang sejarah berdirinya masjid, tak ada warga yang mengetahui secara persis termasuk para takmir masjid. Warga hanya mengetahui sejarah berdirinya masjid tersebut berdasarkan dari cerita secara turun-temurun. Pemirsa Sinar Terang TV, dahulu ada pohon sawo di depan masjid. Pohon sawo konon merupakan salah satu pertanda bahwa di situ tempat tinggal prajurit Pangeran Diponegoro saat itu. Pemirsa Sinar Terang TV, mari kita simak penuturan salah satu cucu pengikut Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Masudi Raharjo. Kelahiran tahun 20 November tahun 1947. Nah, ini sejarah Masjid Sidowayah itu dulu mbah saya, Mbah Imam Roji itu dulu pendereke, termasuk pendereke Pangeran Diponegoro yang dikejar ke Belanda sampai lari. Nah itu sama Bupati Klaten itu disuruh sama Ratu Solo itu diperintahkan ada bumi di Sidowayah Klaten itu untuk didirikan masjid. Kira-kira tahun 1920-an. Itu mbah saya itu disuruh jadi juru kunci di Sarian Bareng, lantas disuruh ikut bangun masjid di Sidowayah itu. Masjid yang tertua. Nah, sebelumnya masjid itu dulu ada namanya Masjid Raya Klaten, itu ada Benteng Belanda dulu itu, benteng waktu pembangunan Pangeran Diponegoro, mungkin waktu Jenderal de Kock itu mungkin itu. Lantas di muka saya itu ada namanya kantor DPI itu dibuka observasi Belanda. Nah, sejarahnya dulu ada muka DPI ini ada yang sekolahan Mambaul Ulum. Solan di muka DPI sama Mambaul Ulum yang sekarang jadi di muka kantor DPI Klaten sekarang ini ya. Sudah dibangun megah sekali. Jadi Masjid Sidowayah dulu itu dibangun kira-kira tahun 1918 kira-kira atas perintah Ratu Solo. Nah, beduk itu bikinan mungkin dulu itu juga bikinan masalah ke situ. Saya masih ingat itu Pak Imam Sukemi dulu itu. Pak Imam Sukemi yang itu dulu muadzin masjid tahun 50-an saya kira, Pak Imam Sukemi itu. Yang sini dulu masih Pak Kiai Ali Daroka juga
Pak Kiai Barokah. Masjid dulu itu kegiatannya pertama kali untuk Jumatan. Lantas untuk dulu waktu itu remaja tahun-tahun dulu itu untuk kegiatan apa ya namanya, pada masa dulu untuk kegiatan ada pencak silat, angkat-angkatan dulu namanya Dilimas di bawah Lindung Masjid waktu ada apa Hamka itu masih di bawah lindungan Ka'bah, masjid sudah ada di bawah lindungan masjid. Jadi pada angkatan dulu ada Pak Profesor Hamka itu. Apa yang saya utarakan ini mungkin menjadi pembicaraan. Kalau ada kekurangannya juga saya minta apa, ada kritik yang membangun juga terima kasih, ada yang membenarkan juga terima kasih, tapi ada yang mencela monggo, karena hak prerogatif masing-masing. Kalau saya hanya la ikraha fiddin, tidak paksaan dalam agama. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap saya Muhammad Jumadi. Ya, memang pertama awal kebetulan kami atau saya ditunjuk sebagai sekretaris masjid sampai tahun 2002. Jadi saya jadi sekretaris itu hampir 10 tahun lebih. Kemudian setelah tahun 2002 kami ditunjuk sebagai wakil ketua takmir masjid dari tahun 2002 sampai tahun 2010. Kemudian dari tahun 2010 karena saya memandang bahwa jamaah di Masjid Sidowaya ini banyak yang pantas untuk menjadi takmir, dan kebetulan saya untuk mendekati bapak-bapak yang ada di sekitar masjid ini untuk bisa mari bersama-sama untuk meningkatkan kemakmuran masjid dengan cara kita terjun langsung ke dalam suatu kepengurusan atau takmir masjid Sidowaya ini yang mungkin sebelumnya ini pengurusnya ya bapak-bapak yang sudah lanjut usia, karena waktu itu saya yang paling muda, lainnya sudah di atas 60-70 ya. Untuk sampai saat ini generasi saya pada tahun 80-an sampai tahun 2000 ini sudah mendahului kita, dan kebetulan saya untuk saat ini dianggap yang paling tua karena saya tahun 2010 ini saya merekrut pengurus-pengurus yang berdasarkan masih usia muda, karena waktu itu tahun 2010 itu ya paling maksimal 40 tahun atau 35 tahun. Jadi dengan demikian sehingga kami sebetulnya karena kami punya niat takmir masjid itu tidak ada pensiun, jadi selama kita masih ada umur dan masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semua apa yang ada, semua yang apa yang bisa ya kita perjuangkan untuk kemakmuran Masjid Sidowaya ini. Untuk kegiatan-kegiatan rutin itu dari mulai tahun 84 itu dulu setiap malam Jumat ya ada pengajian Bapak Ibu secara umum, tapi kajian umum ya, jadi istilahnya kajian umum. Kemudian ada kegiatan-kegiatan dari remaja masjid itu dulu waktu tahun 80-an sampai tahun 90-an ini setiap malam minggu. Jadi memang kita mengantisipasi apa sebabnya kita memilih hari malam minggu, karena kita arahkan supaya malam minggu ini tidak digunakan sia-sia.
Artinya ya biasanya kalau anak muda ini malam minggu kan ada kesempatan untuk berhamburan karena masjid letaknya juga di depan alun-alun, sehingga ini untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang positif, ini kita arahkan setiap malam minggu atau Ahad ini kita mengadakan pengajian. Bahkan pernah pengajian ini kita laksanakan mubeng itu di tempatnya para anggota pengajian remaja itu. Maksud saya untuk kita juga silaturahmi kepada para anggota pemuda ini untuk saling mengenal lebih dekat, sehingga nanti satu saat itu mungkin sebulan sekali kita adakan di masjid, kemudian minggu-minggu yang lain atau 3 minggu yang ada ini kita adakan di rumah-rumah para remaja yang ada pada saat itu tahun 80-an sampai tahun 90-an. Kemudian untuk kegiatan pengajian yang selama ini masih rutin sampai sekarang, ini pengajian malam Jumat itu terus berlanjut sampai sekarang. Ini dihadiri oleh Bapak Ibu jamaah yang ada di lingkungan masjid, dan itu pun materinya juga materi secara umum. Memang ustadznya juga tidak pada waktu awal itu ustadznya gonta-ganti, tapi untuk saat ini sudah mungkin hampir 3 tahun 4 tahun ini alhamdulillah kita punya ustadz yang tetap ya, yaitu Pak Haji Agus agak lupa saya Pak Haji Agus ini sudah tetap sampai saat ini. Kebetulan beliau juga menyanggupan diri untuk selalu, insya Allah selalu bisa hadir pada setiap malam Jumat. Kemudian untuk kegiatan ibu-ibu juga ada malam Rabu. Itu dimulai dari sekitar tahun 90-an, 95 kalau nggak salah, itu sampai sekarang, namun juga berhenti karena adanya pandemi Corona. Ini kegiatan-kegiatan pengajian selama ini yang kita adakan. Kemudian untuk pengajian anak-anak ini sampai saat ini sudah mulai bergerak lagi setelah kita libur hampir 2 tahun karena adanya pandemi. Kemudian untuk kegiatan pengajian anak-anak ini diadakan setiap waktu asar sampai menjelang maghrib atau jam 5 sore. Seminggu kita laksanakan 3 kali dengan ustazah atau ustazah yang masih muda-muda juga. Maksudnya karena itu anak-anak supaya ada komunikasi yang lebih enak, karena kalau anak-anak nanti dengan orang yang lebih tua sekali mungkin anak-anak akan takut ya. Tapi dengan orang yang lebih muda ini saya kira interaksi antara ustazah dengan anak didik yang ikut ngaji ini akan lebih fleksibel, lebih mudah. Kemudian saling untuk tanya itu mungkin tidak akan takut. Tapi kalau dengan orang tua mungkin tanya mungkin akan takut. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kegiatan yang ada di Masjid Sidowayah. Ya, kemudian untuk kegiatan-kegiatan rutin ini ya misalnya adanya kegiatan kerja bakti, pembersihan masjid dan sebagainya, itu kita adakan secara kontinu, artinya sudah dijadwal setiap sebulan sekali ini ada kegiatan kerja bakti. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan rutin ya kita juga punya perabot masjid saat ini ya, sehingga kegiatan rutin ini dilaksanakan oleh perabot masjid, baik adzan, kemudian membersihkan lantai, membersihkan tempat wudhu, kamar mandi dan sebagainya. Memang saya selalu menekankan kepada perabot masjid untuk selalu menjaga tempat wudhu dan kamar mandi. Karena apa? Karena masjid kita adalah di tengah kota,
yang notabene adalah sebagai tempat rujukan bagi para wisatawan maupun para pelancong yang mungkin kepengen mampir di Masjid Buaya untuk menunaikan sholat fardu. Sehingga orang yang baru datang ke masjid biasanya yang dijujuk itu pasti tempat mandi, kamar mandi. Nah, baru ke tempat wudhu. Nah, ini ciri khas atau tanda-tanda kalau masjid ini dikelola dalam keadaan bisa menjaga kebersihan. Ini bisa dilihat dari bersihnya kamar mandi dan tempat wudhu. Itu selalu saya tekankan kepada para kerabat masjid supaya betul-betul kebersihan masjid ini bisa terjaga dengan baik. Ini harapan saya, karena saya saat ini ditunjuk sebagai selaku penasihat ya, mungkin dari mulai tahun 2010. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sinar Terang TV, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di jelajah masjid selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.